Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Novita Mahmud dengan NIM 1514-20089, kelas 3C PGSD dari Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep esensial geografi. Baik, yang pertama ada pengertian geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo artinya bumi, graphein artinya deskripsi, atau gambaran. Jadi secara etimologi, geografi diartikan sebagai gambaran muka bumi. Dalam perkembangannya, objek ilmu geografi dibagi dua, yaitu yang pertama objek material, yang kedua objek formal. Nah, di sini objek material merupakan fenomena geosfer. Geo sama dengan bumi, sfer sama dengan lapisan, yang menjadi materi geografi berupa yang pertama atmosfer. Atmos sama dengan udara, merupakan lapisan-lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi kita ini. Nah, yang kedua ada hidrosfer. Hidros sama dengan air, merupakan lapisan-lapisan air yang berada di daratan maupun di lautan. Yang ketiga ada litosfer. Litos sama dengan batuan, yang merupakan lapisan kulit bumi terluar dalam lapisan-lapisan vertikal bumi. Yang keempat, biosfer. Bio sama dengan makhluk hidup, merupakan lapisan yang berhubungan dengan keberadaan hewan dan tumbuhan. Yang kelima ada antrosfer. Antrop sama dengan manusia, yang merupakan lapisan yang membahas fenomena manusia. Nah, dalam kajian geografi ortodok objek material atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer dikelompokkan dalam aspek fisik, sedangkan kajian antroposfer dikelompokkan dalam aspek sosial. Nah, yang kedua objek formal, merupakan cara pandang dan pendekatan di dalam pengkajian objek material geosfer. Selanjutnya ada definisi geografi menurut para ahli. Yang pertama, seorang ahli astronomi dan matematika, Claudius Ptolemaios, mendefinisikan geografi suatu penyajian melalui peta yang menyajikan sebagian atau seluruh permukaan bumi. Nah, yang kedua, seorang geograf dan filsuf, Immanuel Kant, menurut Kant, ilmu geografi sangat dekat dengan ilmu filsafat, sehingga Kant tertarik pada geografi. Menurutnya, geografi merupakan ilmu dan objek studinya adalah benda-benda, hal-hal, atau gejala-gejala yang tersebar pada wilayah di permukaan bumi. Yang ketiga, menurut Lobeck, geografi adalah ilmu tentang hubungan-hubungan yang terbentuk antara kehidupan dengan lingkungan sekitarnya. Yang keempat ada menurut Preston E. James, geografi merupakan induk dari seluruh ilmu pengetahuan atau mother of all science. Yang kelima ada menurut Karl Ritter, geografi merupakan studi mengenai bumi sebagai tempat hidup manusia. Lingkup studi dari ilmu pengetahuan geografi ini mencakup bermacam-macam fenomena yang ada dan terjadi di permukaan bumi. Selanjutnya, ruang lingkup studi geografi meliputi yang pertama, keanekaragaman sumber daya alam. Yang kedua, gejala-gejala alam seperti tanah, air, udara, matahari, tumbuhan, hewan yang semuanya berkaitan dengan kehidupan manusia. Yang ketiga, mengkaji kehidupan manusia dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, masyarakat, negara yang berkaitan dengan gejala keruangan dan kewilayahannya. Selanjutnya, konsep-konsep esensial geografi. Konsep adalah pemahaman dari hasil kesimpulan atau hasil pengamatan yang diperoleh dari sekumpulan data yang mempunyai kesamaan ciri-ciri. Konsep-konsep esensial geografi ada 10, yaitu yang pertama konsep lokasi, yang kedua konsep jarak,
Yang ketiga, konsep keterjangkauan. Yang keempat, konsep pola. Yang kelima, konsep morfologi. Yang keenam, konsep aglomerasi. Yang ketujuh, konsep nilai kegunaan. Yang kedelapan, konsep interaksi atau interdependensi. Yang kesembilan, konsep diferensiasi areal atau perbedaan keruangan. Yang kesepuluh, konsep keterkaitan keruangan. Yang pertama yaitu konsep lokasi. Lokasi absolut menunjukkan letak yang tetap terhadap sistem grid atau koordinat. Penentuan lokasi absolut di muka bumi dipakai sistem koordinat garis lintang dan garis bujur yang telah disepakati bersama, dan derajatnya dihitung dari garis ekuator atau untuk garis lintang dan garis meridian yang melalui kota Greenwich atau meridian 0 untuk garis bujur. Yang kedua yaitu konsep jarak. Jarak lurus adalah jarak yang diukur lurus dari satu titik ke titik yang lain. Jarak tempuh adalah jarak yang dikaitkan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun besarnya satuan biaya angkut. Nah, yang ketiga ada konsep keterjangkauan. Keterjangkauan atau accessibility tidak selalu berkaitan dengan jarak, tetapi lebih dari kondisi medan atau ada tidaknya sarana angkutan atau komunikasi yang dapat dipakai. Nah, yang keempat ada konsep pola. Pola berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang di muka bumi, baik fenomena alami maupun sosial budaya. Yang kelima, konsep morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan muka bumi sebagai hasil dari pengangkatan maupun penurunan wilayah secara geologi yang lazimnya disertai erosi dan sedimentasi hingga ada yang berbentuk pulau-pulau, daratan luas yang berpegunungan dengan lereng-lereng tererosi, lembah-lembah dan dataran aluvialnya. Yang keenam, konsep aglomerasi. Aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompokkan pada suatu wilayah yang relatif sempit yang paling menguntungkan baik mengingat kesejenisan, gejala maupun adanya faktor-faktor umum yang menguntungkan. Yang ketujuh, konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan fenomena atau sumber-sumber di muka bumi bersifat relatif, tidak sama bagi semua orang atau golongan penduduk tertentu. Nah, yang kedelapan, konsep interaksi atau interdependensi. Interaksi merupakan peristiwa saling mempengaruhi daya-daya objek atau tempat satu dengan yang lain. Setiap tempat mengembangkan potensi, sumber, dan kebutuhan yang tidak selalu sama dengan apa yang ada di tempat lain. Konsep yang kesembilan ada konsep diferensiasi areal. Integrasi fenomena menjadikan suatu tempat atau wilayah mempunyai corak individualitas tersendiri sebagai suatu region yang berbeda antar tempat atau wilayah. Nah, yang ke-10 konsep keterkaitan keruangan. Konsep keterkaitan keruangan menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena yang lain di satu tempat atau ruang, baik yang menyangkut fenomena alam, tumbuhan, atau kehidupan sosial. Selanjutnya, pendekatan geografi. Dalam geografi modern yang dikenal dengan geografi terpadu atau integrated geography, digunakan 3 pendekatan. Ketiga pendekatan tersebut yaitu analisis keruangan, kelingkungan atau ekologi, dan kompleks wilayah. Yang pertama, pendekatan keruangan merupakan ciri khas ilmu geografi. Analisis dalam sudut pandang keruangan ini dibagi 3 aspek, yaitu pendekatan topik, pendekatan aktivitas manusia, dan pendekatan regional. Yang kedua,
pendekatan ke lingkungan berhubungan erat dengan pola hubungan aktivitas manusia terhadap alam beserta dampak yang ditimbulkannya. Yang ketiga, menekankan adanya hubungan antar wilayah, contohnya adalah perdagangan antar negara timbul karena perbedaan kebutuhan antar negara dan komoditas. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam geografi. Prinsip suatu ilmu digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Adapun prinsip-prinsip yang dipegang dalam geografi sebagai berikut, yaitu ada 4 prinsip. Yang pertama, prinsip persebaran, yang kedua prinsip interrelasi, yang ketiga prinsip deskripsi, yang keempat prinsip korologi. Yang pertama, prinsip persebaran atau distribusi menyatakan suatu gejala dan fenomena yang tersebar secara tidak merata dan tidak sama di permukaan bumi. Nah, gejala atau fenomena tersebut dapat berupa fenomena fisik maupun fenomena sosial. Fenomena geografi yang bisa diteliti misalnya bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Prinsip ini bisa digunakan untuk mengungkapkan hubungan antar fenomena secara menyeluruh. Prinsip persebaran juga dipakai untuk memperkirakan keadaan mendatang. Contoh dari prinsip persebaran adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia, persebaran potensi air, dan persebaran penduduk transmigran di Indonesia. Nah, yang kedua, prinsip interrelasi adalah hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala geografi yang lain. Di dalam suatu ruang, hubungan yang saling terkait ini bisa terjadi antara fenomena fisik dan fenomena sosial. Prinsip ini dapat dipakai untuk mengurai hubungan antara gejala dalam suatu ruang yang saling mempengaruhi. Yang ketiga ada prinsip deskripsi. Ini digunakan untuk menjelaskan lebih jauh tentang gejala-gejala di muka bumi yang dapat diamati. Persebaran dan hubungan dari gejala serta fenomena ini biasanya disajikan dalam bentuk grafik, data, maupun peta. Contoh dari prinsip deskripsi ini adalah penggambaran angka pengangguran pada Provinsi Jawa Barat, grafik peta lempeng tektonik di dunia, peta wilayah lautan pada kawasan Timur Tengah, dan peta penggunaan tanah untuk menganalisis wilayah dan kesesuaian lokasi. Yang keempat, prinsip korologi. Prinsip ini merupakan yang paling komprehensif karena merupakan perpaduan ketiga prinsip sebelumnya. Tiap gejala atau fenomena geografi dikaji dengan memadukan prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Prinsip korologi dapat menunjukkan perbedaan gejala, fenomena, dan fakta antar wilayah. Contoh penggunaan prinsip ini misalnya untuk mengetahui masalah suhu udara, perlu penelitian mengenai perbedaan suhu udara pada pedesaan dan perkotaan, penyebab timbulnya udara sejuk di pedesaan, dan pengaruh banyaknya pepohonan di desa terhadap suhu udara sejuk di wilayah pedesaan dibanding perkotaan. Selanjutnya, aspek geografi. Di sini ada dua aspek utama yang dipelajari dalam geografi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aspek fisik, yang kedua, aspek sosial. Yang pertama, aspek fisik merupakan fenomena geosfer yang berhubungan dengan keadaan alamiah, keadaan bentuk muka bumi, perairan, keadaan udara, potensi muka bumi, tumbuhan dan hewan,
Yang kedua, aspek sosial merupakan permasalahan yang berhubungan dengan aktivitas manusia sebagai makhluk hidup. Nah, selanjutnya ada penggolongan ilmu geografi berdasarkan aspek kajiannya. Yang pertama, geografi fisik, yang kedua geografi manusia, yang ketiga geografi regional. Yang dimaksud dengan geografi fisik merupakan cabang geografi yang mempelajari gejala fisik dari permukaan bumi yang meliputi tanah, air, dan udara dengan segala prosesnya. Yang kedua, geografi manusia. Yang dimaksud dengan geografi manusia ini merupakan cabang geografi yang bidangnya studinya mencakup aspek gejala di permukaan bumi yang mengambil manusia sebagai objek pokoknya. Yang ketiga, geografi regional. Geografi regional adalah studi suatu bagian atau semua bagian yang didasarkan atas aspek keseluruhan atau suatu wilayah. Baik, selanjutnya saya menyimpulkan bahwa menurut saya geografi adalah ilmu yang mempelajari mengenai sebuah wilayah dan interaksi yang ada dengan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Ilmu geografi juga bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai lokasi serta perbedaan dan persamaan keruangan dengan berbagai fenomena fisik dan manusia yang ada di permukaan bumi. Salah satu hal yang dipelajari dalam ilmu geografi adalah mengenai pulau dan benua yang membuat pulau serta benua punya bentuk yang saat ini bisa kita lihat di peta dunia maupun di globe. Nah, ilmu geografi bisa membantu kita dalam menjelaskan mengenai berbagai kejadian yang ada di bumi. Ilmu geografi juga membantu kita dalam memahami bumi secara lebih dalam. Ilmu geografi ini terbagi menjadi dua, yaitu ilmu geografi fisik dan ilmu geografi manusia. Ilmu geografi fisik mempelajari mengenai berbagai hal yang ada di alam dan permukaan bumi seperti hewan, tanah, sungai, laut, tumbuhan, cuaca, dan berbagai objek alam lainnya. Sedangkan ilmu geografi manusia membantu menjelaskan mengenai dampak manusia pada permukaan bumi dan sebaliknya dari berbagai aspek seperti ekonomi dan budaya. Awal mula ilmu geografi ternyata sudah berlangsung sejak lama. Diperkirakan sejak 2400 tahun lalu, masyarakat di Yunani kuno sudah mulai berpikir dan penasaran mengenai berbagai hal yang ada di bumi. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, ilmu geografi juga semakin berkembang. Ilmu geografi ini juga membantu diciptakannya peta dunia yang kemudian membuat adanya berbagai penjelajahan ke berbagai sudut bumi. Akhirnya hal ini mempengaruhi keadaan ekonomi dan budaya pada suatu daerah. Caranya adalah dengan masyarakat dari wilayah lain yang datang ke suatu wilayah untuk berdagang dan menyebarkan budayanya ke wilayah itu. Nah, baiklah, itulah materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.